Cerita diawali dengan memperlihatkan sebuah meteor raksasa yang menghantam bumi hingga hancur, di mana meteor tersebut rupanya membawa entitas asing yang muncul dari balik pijaran lava panas. Ratusan ribu tahun kemudian, terlihat satu keluarga sedang berpesta di depan mulut gua, di mana pesta yang seharusnya dipenuhi kesenangan pun justru berubah menjadi malapetaka saat ada entitas asing turut serta dalam pesta mereka. Beberapa abad berlalu, lebih tepatnya pada tahun 1976, kita akan diperlihatkan dengan seorang jurnalis bernama David Wheeler. Demi mendapatkan sebuah berita, David rela bepergian kemana saja, bahkan rela melakukan apapun, seperti ketika mengungkap kebenaran sebuah urban legend. Demi mengungkap kebenaran legenda makhluk yang biasa disebut dengan Bone Keeper, David rela memasuki gua yang terlihat sangat menyeramkan, sampai ketika ia melihat beberapa keanehan seperti lendir di dinding gua dan tulang belulang manusia, membuat ia yakin jika di gua ini merupakan tempat Bone Keeper. Dan kisah akan berfokus pada seorang wanita yang merupakan cucu David Wheeler bernama Olivia. Tak pernah mengenal dan bertemu dengan sang kakek, Olivia kini harus mencari tahu terkait kakeknya itu. Bukan tanpa alasan, beberapa minggu lalu ibunya pergi dan tak pernah kembali, sehingga Olivia yang tahu jika ibunya sangat terobsesi melanjutkan penelitian sang kakek pun mengira jika ibunya pergi ke gua tempat sang kakek tewas. What do you mean, everyone? Ethan, Nick. Bermodalkan catatan tua berisi peta milik sang kakek, Olivia bersama temannya yang bernama Annabelle pun berniat mencari keberadaan sang ibu. Namun tak hanya Annabelle, ia juga dibantu oleh Ethan si tentara, Nick pemuda berambut pendek, Raffi si ilmuwan, serta Nadia si wanita kalem dan memiliki sifat sangat berhati-hati. Di tengah perjalanan, mereka melihat seorang travel vlogger yang memiliki jutaan follower bernama Ashley. Saat itu ia sedang mencari tumpangan untuk pergi ke sebuah kastil berhantu di Skotlandia. Namun setelah mendengar jika Olivia CS akan pergi ke gua mencari makhluk legend Bone Keeper, Ashley memutuskan untuk ikut bersama mereka. It's like a nation. Berkat ikutnya Ashley, Olivia CS bisa mendapatkan penginapan secara gratis karena Ashley memiliki banyak endorse dari hotel-hotel ternama, termasuk kali ini ketika mereka bisa tinggal di sebuah penginapan antik yang berada di tengah hutan belantara. We should probably start looking for Harrison. I could go for a pint. Yeah, good idea. Ketika malam tiba, Olivia CS pergi ke sebuah bar yang lokasinya tidak jauh dari penginapan. Sebagai langkah awal, ia harus mencari seorang peneliti sekaligus ahli gua bernama Profesor Harrison yang kemungkinan besar tahu tentang seluk-beluk si makhluk. We're looking for someone, actually. He goes by the name of Professor Harrison. Tepat ketika Ethan sedang mencari informasi seputar Harrison kepada pemilik bar, ada seorang pria gerengseng bertato yang membuat suasana sempat memanas. Namun setelah Annabelle menjelaskan jika Olivia sedang mencari ibunya yang hilang, si pria pun akhirnya paham dan mengantar mereka ke rumah Harrison. Dan inilah Profesor Harrison, seorang pria paruh baya yang tampak kurang senang ketika bertemu orang asing berkunjung ke rumahnya. Sambil menenteng shotgun tua, Harrison langsung mengusir mereka semua. Namun setelah Olivia mengatakan jika David Wheeler adalah kakeknya, Harrison pun menyuruh Olivia CS untuk masuk. I know who you are. Di sana Harrison langsung memperingatkan Olivia CS untuk tidak pergi mencari gua yang didatangi oleh David Wheeler. Bukan tanpa alasan, ia tak ingin Olivia CS malah menjadi korban selanjutnya setelah banyak orang yang terjebak di sana. Conceals things that we know nothing about. Need to know which cave is, you know. Let us prove that it's real. Karena Harrison tetap tahu mau mengatakan lokasi gua tersebut, Olivia kemudian menanyakan tentang ibunya yang kemungkinan sempat datang ke sini. Di mana setelah Harrison mengkonfirmasi jika ibu Olivia pernah menemuinya dan memaksa ingin pergi ke dalam gua, Olivia pun terus membujuk Harrison agar mengatakan lokasi gua tersebut. The safety in numbers will help each other. This is my grandfather's journal. The route that he took. Setelah melihat buku catatan kakek Olivia yang menggambarkan sebuah peta lokasi di dalam gua, Harrison pun akhirnya luluh dan berjanji akan memberitahu mereka semuanya. Namun sebelum itu, ia menunjukkan sebuah video asli milik kakek Olivia yang memperlihatkan penyerangan makhluk misterius tersebut.
Profesor Harrison mengatakan jika monster tersebut merupakan spesies aneh yang tidak ada di belahan bumi manapun, bahkan dengan cara memangsa dan menghabisi kakek Olivia hanya dengan sekejap mata, Harrison pun berasumsi jika makhluk tersebut berasal dari planet lain. What animal could have done this? You really think it's a creature? Mengetahui jika Ethan dan yang lainnya tidak percaya dan malah menganggapnya ngelantur, Harrison tentu sangat marah dan meluapkan semua emosinya, kemudian memperlihatkan luka di kakinya dan menceritakan masa kecilnya dulu yang hampir saja terbunuh akibat cengkeraman makhluk misterius tersebut. Setelah mengatakan semua yang diketahuinya terkait gua berbahaya tersebut, Harrison kemudian mengatakan jika Olivia CS kekeh ingin masuk ke dalam gua itu, ia akan menunjukkan lokasinya dengan syarat mereka harus selalu bersama dan tak berusaha mencari keberadaan makhluk itu hanya karena ingin mengukir sejarah dan dikenal oleh banyak orang. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Olivia CS yang sudah mengetahui lokasi gua yang dimaksud akhirnya sampai dan langsung mempersiapkan bekal dan peralatan untuk masuk ke dalam gua tersebut. Awalnya perjalanan mereka terasa lancar karena struktur gua dan medan jalan yang cukup mudah. Namun setelah masuk lebih dalam, ternyata jalur mereka semakin sulit dan harus memasuki terowongan-terowongan kecil. This is the first of many levels. Di dalam, mereka menemukan pakaian berlumuran getih dan banyak sekali lendir di hampir sebagian besar dinding gua, sehingga Nadia dan Raffi yang merupakan seorang peneliti berusaha mencari tahu lendir tersebut dengan melihatnya menggunakan mikroskop yang sengaja mereka bawa. When you guys are done with the science lesson, let's get going. Meski cukup terkejut dengan apa yang baru saja mereka lihat, Nadia dan Raffi memutuskan untuk melanjutkan penelusuran mereka ke dalam gua. Namun karena Asli beralasan ingin buang air kecil terlebih dahulu, ia pun meminta teman-temannya pergi duluan karena dirinya nanti akan segera menyusul. I need to be anyway. Setelah ditinggal semua orang, Asli tiba-tiba mendengar suara aneh yang semakin lama semakin membuat bulu kuduknya berdiri sampai akhirnya Ethan? tidak menyadari jika Asli sedang dikokop makhluk tersebut. Olivia CS masih terus melanjutkan penelusurannya. Sempat berhenti karena terdapat persimpangan jalan. Raffi menyarankan mereka untuk membagi menjadi 2 kelompok untuk bisa menghemat waktu agar penelusuran mereka cepat selesai. Alright, come on guys, let's just take a vote, yeah? Ashley hasn't caught up with us yet. Nick yang menyadari jika Asli sampai sekarang belum juga datang, meminta semuanya untuk menunggu hingga Asli tiba lebih dulu, di mana Ethan yang tak ingin membuang banyak waktu pun malah menyuruh Nick menjemput Asli dan menemui mereka di ujung gua. Careful, okay? Kembali menyusuri jalur sebelumnya, Nick terus mencari-cari Asli yang tak kunjung ketemu. Ia mulai mendengar suara-suara aneh dan menemukan sebuah tulang belulang di sekitar sana. Tak hanya itu, ia juga menemukan ponsel Asli yang sudah berlumuran darah sehingga tak mengetahui jika Nick sudah dimakan oleh si makhluk, kelompok pertama yang terdiri dari Ethan, Olivia, dan Annabelle pun tak sengaja menemukan sebuah rambut manusia menempel di dinding gua, sehingga Ethan langsung mengamankan rambut tersebut sebagai bukti yang diinginkan oleh Harrison. Melanjutkan penelusuran, Olivia tak sengaja menemukan peralatan milik salah satu teman mereka sudah terputus dan penuh dengan lendir. Ethan yang sadar jika itu bukanlah karena goresan batu pun langsung mengambil beberapa foto untuk bukti. Sementara itu, kelompok kedua yang terdiri dari Nadia dan Raffi terus melakukan penelitian terhadap lendir yang semakin banyak, sampai ketika mereka menemukan sesuatu seperti organ dalam, tiba-tiba terlihat sebuah tentakel ngulapes dari sela-sela bebatuan, sehingga Nadia berusaha mendekatinya dan ya, melihat si monster membawa Nadia, Raffi tentu sangat ketakutan dan memilih bersembunyi di balik bebatuan, tetapi kelompok pertama yang saat itu mendengar suara teriakan Raffi dari balik bebatuan sangat keheranan dengan apa yang terjadi pada teman-temannya, sehingga Ethan berusaha menenangkan Olivia dan Annabelle yang kemudian mengajak mereka segera melanjutkan perjalanan. Menemukan Raffi sudah dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan, Ethan CS tentu sangat khawatir dan berusaha menolong Raffi. Namun ketika melihat ternyata gua ini adalah sarang makhluk Bone Keeper, Ethan pun langsung mengambil beberapa gambar dan pergi meninggalkan tempat tersebut.
Berniat mencari jalan keluar lain, Ethan CS malah melihat sarang yang lebih besar lagi daripada yang pertama, sehingga tak lama makhluk tersebut terlihat terganggu yang membuat Ethan CS sangat panik. Namun karena si makhluk ternyata takut dengan cahaya, mereka pun menyinari si makhluk dengan senter. Berhasil kabur dari makhluk tersebut, Ethan CS menemukan sepotong kaki yang tergeletak di jalan yang mereka lalui, di mana kaki tersebut rupanya kaki Ashley, sehingga mereka berasumsi jika dia sudah tewas karena si makhluk. We're lost, Ethan. Tersesat dan tak tahu posisi mereka saat ini, Ethan melihat ada sebuah jalan yang sedikit menanjak, sehingga mereka mencoba melalui jalan tersebut. Meski mendengar suara Nick yang terus berteriak karena serangan si makhluk, Olivia menyarankan jika mereka harus menyelamatkan Raffi terlebih dahulu. Si makhluk yang saat itu sudah menguasai tubuh Nick terus mendekat dan mengejar Ethan CS yang sudah berhasil menemukan jalan keluar. Sehingga Ethan yang tahu jika si makhluk sangat takut dengan cahaya pun mengusirnya dengan cahaya senter, sekaligus mengambil gambar si makhluk untuk ia berikan pada Harrison. Alhasil mereka akhirnya bisa keluar dari dalam gua dengan selamat, sehingga Olivia dan Annabelle segera membawa Raffi menjauh dari mulut gua, sementara Ethan pergi ke sisi lain gua untuk membawa peralatan. Setelah kembali berkumpul, Ethan menyuruh Olivia dan Annabelle untuk menjaga Raffi dan membuat tenda di sana, sementara ia sendiri akan pergi ke dataran yang lebih tinggi mencari sinyal untuk memberitahu Harrison tentang semua ini. Dengan suara yang terbata-bata karena sangat panik, Ethan berusaha menjelaskan apa yang baru saja ia dan teman-temannya temukan di dalam gua, di mana ia mengatakan jika itu bukanlah gua melainkan sebuah sarang monster, sehingga Harrison yang mendengar hal itu pun menanyakan foto atau sebuah bukti agar pihak militer bisa segera menanganinya. Melihat semua bukti yang dikirimkan Ethan melalui emailnya, Harrison tentu sangat terkejut dan langsung menghubungi pihak militer agar segera berangkat ke sana menyelamatkan Ethan dan semua temannya yang sedang dalam bahaya. Olivia dan Annabelle yang saat itu sedang merawat Raffi di dalam tenda cukup panik ketika Raffi terlihat mengigau dan berhalusinasi karena luka di tubuhnya sudah sangat parah, dan tiba-tiba It's older than people. It's inside you. dirasa Raffi sudah sedikit tenang, Olivia teringat dengan sebuah kalung yang dilihatnya berada di antara tulang-tulang pondasi sarang makhluk Bonekeeper, di mana kalung tersebut sangat mirip dengan kalung yang selalu ibunya kenakan, sehingga Olivia yang penasaran pun memutuskan kembali ke dalam untuk memastikan hal tersebut. Karena Annabelle berhasil membujuk Olivia untuk tidak nekat kembali ke dalam, mereka yang saat itu sudah sangat mengantuk pun mendengar sesuatu yang bergerak di luar tenda yang ternyata melihat Annabelle diserang oleh makhluk tersebut. Ethan langsung mencoba menolongnya dan melawan si makhluk menggunakan kayu, tetapi panik karena Ethan kemungkinan sudah tidak tertolong, Olivia dan Annabelle langsung lari ke dalam hutan. Namun si makhluk yang ternyata memiliki ukuran yang sangat besar sudah berada di atas mereka, di mana Annabelle berhasil tertangkap dan langsung dibawa si makhluk dalam gua. Tak lama ketika Olivia sudah sangat ketakutan dengan semua ini, ia mendengar suara nyanyian ibunya yang entah berasal dari mana, sehingga Olivia bergegas membawa senter dan buku catatan sang kakek untuk kembali masuk ke dalam gua. Entah apa yang dipikirkan Olivia, sudah tahu di dalam terdapat makhluk berbahaya yang sudah membunuh teman-temannya, ia malah kembali ke sarang makhluk Bonekeeper dengan hanya bermodalkan beberapa senter. Ya, setelah memastikan jika kalung yang ada di dalam sarang Bonekeeper adalah milik ibunya, Olivia terlihat sangat sedih dan teringat kembali kenangannya bersama sang ibu tanpa tahu jika si makhluk sudah berada di belakangnya, sehingga tepat ketika Olivia akan dimakan oleh si makhluk, ia yang sangat rindu dengan ibunya pun memutar lagu yang selalu diputar sang ibu ketika Olivia masih kecil, sehingga entah apa yang terjadi, si makhluk kemudian mundur dan tak jadi memakan Olivia.
Sementara itu, Harrison yang ternyata sudah tiba bersama dengan pasukan bersenjata lengkap bergegas memasuki gua dan akhirnya menemukan Olivia yang sudah dikelilingi para makhluk sehingga setelah berhasil mengevakuasi Olivia dari dalam gua, Harrison bersama pasukannya bergegas pergi karena sebentar lagi bom yang sudah dipasang di berbagai sudut gua akan segera meledak dan Olivia yang saat ini berada di rumah sakit dan baru siuman setelah koma selama 6 bulan lamanya cukup terkejut ketika mendengar dokter yang menanganinya mengatakan jika Olivia sedang hamil dan saat ini mereka akan memeriksa kandungannya sehingga ya, rupanya itu hanyalah mimpi buruk Olivia. Saat ini ia masih berada di kamp pasukan militer agar mendapat perawatan. Di mana setelah kejadian ini, Harrison dan atasannya berencana akan menutup seluruh gua untuk mengantisipasi kemunculan makhluk yang sama. Di sisi lain, ketika para tentara sedang berganti pakaian, salah satu tentara yang masih tak percaya dengan semua yang telah dilihatnya pun sangat ketakutan. Bahkan tangannya masih bergetar sampai sekarang. Sampai ketika ia melihat tasnya bergerak sendiri, si tentara pun langsung membukanya saat itu juga dan tamat ending yang sangat